Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadani ila dinil Islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-hidayah rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatu wa salam da'imin barakillah wa ala alihi wa sallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala yang terhormat ya. Di kitab Nashul Ibad malam ini kita tentangkan bab puasa yang akan kita menghadapi bulan puasa. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu hai wong kang pada iman ya salladina kutiba alaikumus syiyam dan wajibakan alaikum mutasyassira kabasyam berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum kayak barang kang wis din wajibakan ya puasa tadi alal ladzina nakasawake min qablikum saking seturune sira kabeh la'allakum tattaqun menawa sira kabeh tattaqun itu pada takwa sira kabeh. Jadi diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan seperti yang telah diwajibkan puasa tersebut untuk orang-orang sebelum umatnya Rasulullah. Dengan berpuasa, mudah-mudahan dengan berpuasa la'allakum, dengan berpuasa itu la'allakum tattaqun, mendapatkan ketakwaan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja Ibnu Majah wal Baihaqi Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syamu sunat lakum qiyamu faman shama wa qamahu imanan wa ihtisaban bi kharaja min dhunubi kayma waladatu ummuh. Wa kharaja Ibnu Majah mengatakan hadis Imam Ibnu Majah wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dari Abdurrahman bin Auf. Qala mujab Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan alladzi syahr kataballahu alaikum syamuhu, bulan Ramadan adalah bulan yang telah mewajibkan Allah bagi kalian semua siam apa berpuasa di bulan Ramadan. Wa sunanat disunahkan untuk kalian semua yamuhu bangun di malam hari sholat ya, disunahkan sholat taraweh, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Wa qamahu imanan wahtisaban karena Allah, dengan keimanan dan karena Allah. Kharaja min dunubihi, maka orang tersebut akan dikeluarkan dari dosa-dosanya, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaumi waladatu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, sholat taraweh, sholat hajat, sholat witir, sholat duha, dan malamnya bangun gitu, dengan karena Allah, dengan kepercayaan, keyakinan dan karena Allah, maka Allah akan melebur semua dosanya, dan Allah mengumpamakan orang tersebut ketika berakhir bulan puasa seperti orang yang baru lahir dari kandungan umminya. Jadi tadi untuk orang-orang yang berpuasa. Wa Abu Ya'la wa kharaja wa huwa anhu man adraka Ramadan wa alaihi min Ramadan syai' fa innahu la yuqbalu minhu hatta yasumu. Kalau hadis yang dikeluarkan
dari Abu Hurairah, man adraka Ramadan, barang siapa bertemu bulan Ramadan kembali, wa alaihi minar Ramadan, dan untuk orang tersebut ada qadwan bulan Ramadan sebelumnya, tuh fa innahu la yuqbalu minhu hatta yasumuh, maka puasa Ramadan yang sekarang tidak diterima kecuali orang tersebut ngodoin apa yang telah ditinggalkan. Tuh, Masya Allah ya, saking kerasnya hukum. Tapi ketika Allah kita banyak istighfar, Allah mengampuni kita untuk bertobat dan menjalankan ada niat di hati untuk mengqada apa-apa bulan Ramadan yang telah tertinggal di bulan kemarin ya. Wa Abu Dawud wa Nasai wa Tirmidzi wal Baihaqi wa Ibnu Majah wa Khuzaimah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man aftara yauman minar Ramadan min ghairi rukhsah rakhasallahu lahu wala maradun lam yaqdu somu dahri kulli wa in somahu. Jadi hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, Ibnu Majah, dan Imam Khuzaimah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, man aftara yauman Ramadan, barang siapa berbuka puasa sehari di bulan Ramadan min ghairi rukhsah, bukanya tidak ada rukhsah. Rukhsah sini kemudahan dari hukum syariat. Seperti ketika seorang perempuan sedang menyusui ya, atau dalam perjalanan jauh ya, atau lagi sakit keras, kalau nggak ngebatalin meninggal, rukhsah banyak ya dalam kitab fikih. Rasulullah lahu, dan walau atau sakit ya, lanjut disoman dari kulih, tidak cukup ketika kita modal hari tersebut walaupun satu masa kita modalnya, kata Imam Abu Hurairah, saking nggak bolehnya kita ninggalin puasa satu hari pun ya. Wa fi riwayatin man fatara sha'iman fi syahri Ramadan min kasbi halal sallata 'alal malaikatu lailal Ramadan kullaha wa safahahu Jibril alaihi wasallam lailal qadr. Man safahahu Jibril alaihi salam turqa qalbuh wa tuksaru dumu'uh. Dalam satu riwayat, man fatara sha'iman, barang siapa berbuka di bulan Ramadan ya, buka puasa min kasabil halal, berbuka puasanya dari kasabnya, kasab halal, salat alil malaikat, maka membacakan salawat malaikat kepada orang tersebut la yali Ramadan, di malam harinya ya. Ketika kita ngasih nafkah ke istri, nafkah halal, berbuka puasa di bulan Ramadan, malaikat membacakan salawat di malam harinya kepada orang tersebut. Wasafahahu Jibril, dan malaikat Jibril menyalami orang tersebut di malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang disalami oleh malaikat Jibril, wa man safahahu Jibril salam buraka qalbah, barang siapa disalami malaikat Jibril di malam Lailatul Qadarnya, maka akan lembutlah hatinya ya. Untuk saru dumu'uh, dan banyak air mata yang keluar di bulan Ramadan tersebut. Itu ketika kita masih makanan halal untuk berbuka puasa untuk anak istri kita. Masya Allah ya. Wariya Salman bin Shu'aib an Ibnu Abbas marfu'an, lillah fi kulli lailatin min laili syahr Ramadan inda ibtal alfun afu ataikin nar
fa idza kanatul jum'ah ataqallahu fi kulli sa'ah minha alfun afatikin minan nar kulhum kut istajaban nar fa idza kana akhirah syahrin ataqa fi dzalika yawm bi'adadi ma ataqa min awal syahrin ila akhirih. Jadi di dalam bulan Ramadan pun kata hadis yang dikeluarkan Salman bin Syaib an Ibnu Abbas, hadis marfu, di setiap malam bulan Ramadan ketika kita berbuka puasa Allah memerdekakan beribu-ribu umat dari api nerakanya Allah. Faidah kana lailatul jum'ah taqallahu fi kulli sya'ah min alfun atik minan nar. Dan ketika malam Jumat di bulan Ramadan Allah banyak beribu-ribu memerdekakan, setiap jamnya Allah memerdekakan orang-orang yang ahli neraka di bulan Ramadan. Masya Allah ya, kelebihan di bulan Ramadan masya Allah banyak banget. Warian itu masuk anda qala idza kan yaumul qiyamah wa radallahu bi'adin khairin adallahu kitabu khairan wa qala iqra sirran hatta la yafdihu baina khalqihi fa yaqra kitabu sirran falam yasma' ahadun fa taqulu mali aidan hadha inayatun lam tasbiq li ahadin min al-usad wa qad anta man asaka an tu'adhibahu wa tuhriqu bin nar. Diriwayatkan Ibnu Mas'ud Satunya Rasulullah qala ia ucap Rasulullah idza kana yaumul qiyamah wa radallahu bi'abdin khair. Jadi tatkala di hari kiamat nanti dan Allah mengharapkan sesuatu hamba sahayanya untuk kebaikan, Allah kitabahu jahran, Allah akan memberikan kitabnya dengan di atas, di depan orang banyak dengan jelas ya. Wakil lagi kalau isyarat hatta liyafdihu baina khalqih. Tapi ketika diberikan kitab tersebut, Allah berkata kepada malaikat, "Iqra isyarat hatta liyafdihu baina khalqih." Bacalah pelan-pelan sehingga ketika dibaca tersebut tidak mempermalukan dari makhluknya Allah tersebut, dari seorang hamba sahayanya Allah. Iqra kitabu syirran. Dan malaikat membacakan kitabnya dengan pelan-pelan sehingga tidak ada yang mendengar, falam yasma'u ahadun, dan tidak ada yang mendengar satu orang pun. Terus malaikat protes. Ya biasanya makhluk itu ketika di hari kiamat itu dibaca di depan orang banyak amal perbaikannya, tapi yang ini kok dibacanya harus pelan-pelan. Perintah Allah. Kenapa? Malaikat protes. Fataqulul malaikah ilahun hada inayatun lam tasbik ahad minal usad. Ya Allah, bukankah ini suatu pengecualian yang Allah sudah berikan untuk orang-orang yang maksiat kepadamu ya Allah. Wa qad atan wasaka an tu'adzib, dan bukankah Allah berjanji bahwa orang yang telah bermaksiat kepadamu harus disiksa ya Allah, harus dengan jelas dibacanya. Tapi apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, ya malaikat inni ahraqtu fid dunya binaril ju' wal 'atsy fil harri syadid fi syuhuri Ramadan fal uhrikuh al yawm bin niran faqad 'afawta anhu wa ghafarta ma salafa min ad-dunub wal asyan wa anal karimul mannan. Terus kata Allah, apa jawaban? Hai malaikatku, inni ahraqtuhu fid dunya, sesungguhnya aku telah membakar orang tersebut di dunia. Dengan apa? Bin naril ju' wal 'atsy, dengan api haus dan lapar ya. Yang sangatlah dengan kehausan dan kelaparan yang sangat pengelih ya. Kira mungkin ya. Di syuhur Ramadan, di bulan Ramadan. Fal uhriqu yawman niran, janganlah kamu bakar
hamba sahayaku di hari kiamat tersebut dengan api nerakanya Allah. Karena waqad afawtu anhu, karena aku telah mengampuni orang tersebut dengan sebab puasanya di bulan Ramadan. Dan wa ghafartu masa penuh Aisyah, dan aku telah mengampuni dosa orang tersebut yang telah lewat dan maksiatnya telah kuampuni, kata Allah. Jadi ketika di bulan puasa ini, apapun dosa kita Allah meleburi kayaumi waladatu ummuh. Jadi di akhirat nanti, di alam akhirat, ketika orang mau dibakar yang puasanya rajin, tadi itu jawaban dari Allah, jangan dibakar. Orang tersebut telah membakar badannya dengan puasa, ngelih, haus, yang sangatlah payah. Jadi kata Allah, karena itu aku mengampuni orang tersebut dari segala maksiat dan dosa-dosanya. Satu keberkahan buat orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita nih di bulan depan lancar semuanya, ibadah lancar semuanya, dikasih sehat semuanya, dan mendapatkan rezeki yang barokah semuanya. Panjang lebar dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awalu bila ibtida, al-akhiru bila intihak, wassalatu wassalam ala imami ali syafa'i wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana rasulillah Akhir Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khairid dawa likulli saqabin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatul arda wa sama. Amma ba'du, ayuha sadatina sadatina azatul huda, Rabbi sahli sadri wa yasirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, summa yafqahu qawli, wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kecurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, beberapa hari lagi Allah telah memanjangkan umur kita. Semoga kita ketemu bulan Ramadan. Tadi apa yang dikatakan Habib Syamsul di kitab Irsyadul Ibad, bahwasannya dalam pekerjaan amalia ibadah di bulan Ramadan itu luar biasa, sedikit tidak dibuka, kita aib kita dibacain pelan-pelan, bahkan ada yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain bukan itu aja, datang bulan Ramadan, ada juga orang datang bulan Ramadan biasa-biasa aja. Jangan sampai kita termasuk dua golongan yang tadi, yang biasa-biasa aja, bahkan ada yang nggak senang kalau datang bulan Ramadan. Naudzubillah, jadi kita jadi orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang girang kalau kita datang bulan Ramadan, karena ini bulan Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahi kepada Nabi kita Nabi Muhammad, wabil khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kata Ramadan sendiri panggilan Allah itu sebenarnya kepada kanjeng Nabi SAW. Ya Ramadan, itu bahasa Ramadan itu nama lain dari nama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dimaktub di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dohir langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang yang benar-benar bahagia, benar-benar mempersiapkan diri kita, karena ini bulan Ramadan. Kalau ente mau jadi orang baik-baik, mau kita punya kesulitan lepas, mau kita punya kerutan lepas. Kalau serius kita punya bulan Ramadan, orang Rajab aja, Sya'ban saja dia serius ngejalaninnya, nggak pakai hitungan minggu atau 2 bulan 3 bulan, kan berhari langsung mau kasih jawaban. Itu bulan Rajab, kemudian bulan Rajab, belum bulan Sya'ban. Dia kerjain tuh amal-amal bulan Sya'ban, belum nyampe Ramadan udah dikasih sama Allah jawabannya. Apalagi ini bulan yang spesial besok, beberapa hari lagi. Makanya girangin kita punya hati, bahagiain kita punya hati, seriusin.
Jadi sampai hatamin itu 30 bulan. Udah capek ngabuburit mulu, udah tua. Nah, asar itu menjelang kita buka, itu aulia nggak mau keluar. Duduk dari asar sampai dia buka. Karena itu 2 jam sebelum buka puasa, bener-bener Allah obral. Kebuka apa-apa yang di hamba-hamba gue, yang mana nih yang ngedoa. Ini kan kebalik gitu. Masih doyan yang namanya apaan sih ngabuburit artinya? Ngabuburit artinya apa sih? Ulin. Apa itu bahasa kola wakila dah? Apa ada nang soroknya tuh ngabuburit? Hah? Bahasa apa tuh? Sunda. Alhamdulillah alam Muhammad. Udah capek kan? Udah puas kan ngabuburitnya? Udah jenggotan, insya Allah. Dan yang muda-muda juga serius, sudah akhir zaman. Kemarin pakunya Banten diambil lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Abu Yatul Susi radhiyallahu rahimahullah al-maghfurah. Semoga dengan nyebut namanya di majelis ini, bagaimanapun dia adalah orang yang masuk dalam silsilah dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, daripada jalur yang Ahmad Tabarok, yang masuk dalam wilayah ulama wal aulia. Mudah-mudahan walaupun kita nggak temu, walaupun kita memang sanadnya berbeda, tapi semua menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Semua menyambung kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala. Kalau ulama al aulia udah nggak ada, ilmunya dibawa mati, penerangnya mulai redup, dan alam pun dijawab dengan redup. Ya gempa, ya hujan yang bangin yang luar biasa. Nah, tinggal kita nih penerus-penerusnya. Mau sampai kapan kita berleha-leha terus? Mau sampai kapan kita nggak benar-benar bersungguh-sungguh beribadah dan mencari ilmunya Allah, dan menggali ilmu bukan hanya di pikiran doang, dilaksanain. Dan ilmu adalah ilmu yang membukakan kita kesadaran diri, pola pikir kita, akhlak kita dari kepada Allah dan sesama kita manusia. Bukan ilmu-ilmu hikmah, ilmu batin, ilmu-ilmu gitu. Di Ibnu Athaillah Al-Hikam bilang, daripada sanad Syekh Abil Hasan Syadili radhiyallahu ta'ala, puncaknya keramat yang membedah keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mampu menerjemahkan kepada kita murid-murid sampai akhir zaman. Salah niat, salah guna kita punya ilmu, tertutup fadail dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti sama bangsa jin. Karena kita ini berdoa nih seperti iringan-iringan orang nikah, lari ke langit, set, cahaya-cahaya kita punya doa sampai langit pertama. Belum sampai langit pertama itu alam jin yang begitu besar. Jadi kita belum masuk alam langit aja nih, alam para malaikat, alam jin. Mau tembus nggak doa kita melewati alam jin itu? Dan bangsa-bangsa jin demen sama kita punya wiridan, banyak kita punya zikir, sama kita punya sholawat. Dimakan dulu sama dia. Nah, kalau kita salah niat, salah ilmu, salah guru, salah pikir, tuh yang jabah bangsa jin, belum sampai sama Allah. Hati-hati, itu bahasan luas. Karena ini hadis dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikasih tahu rahasianya Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Hai Mu'az bin Jabal, saya menembus langit 7, langit sama ini diceritakan sebelum saya masuk langit pertama, itu alam jin yang sebegitu luas. Karena waktu itu kanjeng Nabi SAW dilahirkan ke muka bumi, itu jin-jin yang di langit-langit itu diturunin sama Allah. Jadi alam kita nih masuk alam jin, masuk baru alam jabarut, alam malaikat. Itu langit pertama baru masuk itu. Ya doa. Dan di situ ada kriteria doa orang-orangnya. Orang mau masuk itu kanjeng Nabi aja ditahan. Ini levelnya, masya Allah. Siapa yang nggak kenal ahlus sama wa ahlul da'al ar, ahlulnya apa? Yang dikenal di langit juga kenal di bumi.
Kanjeng Nabi mau masuk udah ditahan tuh. Kalau berkah dari malaikat Jibril, siapa Jibril yang bawa? Nabi Muhammad SAW baru dibukain, diceritain nih, ya Rasulullah, umatmu mau masuk sini nih, kriterianya begini. Kalau enggak anak buang, ibadahnya anak lempar katanya. Tuh makanan mau sajid. Jangan sampai kita punya ibadah nol, karena kita nggak tahu paham nih bagaimana kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk benar-benar meluruskan niat. Kalau anak gampang ya, anak cuma niatin nyangkutin sama guru. Karena anak pribadi sebagai orang yang mengetahui ilmu ini, begitu nggak sampainya gitu. Banyak kita punya lalai, banyaknya kita punya pikiran yang nggak khusyuk. Hati kita yang kemana. Sholat kita, ya Allah, mikirin dagangan, Allahu Akbar. Mikirin utang, Allah. Mikirin ternak, Allahu Akbar. Mikirin jodoh, Allahu Akbar. Mikirin nganggur gitu, wah Masya Allah, itu aja nggak tembus alam pertama dari bangsa para malaikat. Gimana mau nyampe sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah betul zat yang maha melihat kita, tapi Allah juga punya kriteria yang sampai ke bejananya Allah dan mizannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dikasih dikit, kalau mau dijelasin begitu panjang itu. 1, 2, 3 sampai langit 7 punya macam-macam kriterianya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita kaji nih, ada sebagian kita untuk menembus alam-alam seperti itu, hingga sampai kita punya amaliah ibadah, kita punya amaliah ilmu kita sampai ke mejanya Nabi Muhammad SAW dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa inna fi tarikatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berlindung dari niat-niat yang tidak baik. Kami berlindung dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Kami berlindung dari pendengaran-pendengaran yang tidak baik. Kami berlindung dari mata-mata, dari penglihatan yang tidak Engkau ridhoi, dari jalan yang tidak Engkau ridhoi, dari kaki dan tangan yang bergerak dari tidak hal yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, semoga Engkau membimbing kami. Berkah kita punya guru, berkah kita niat kita kepada guru, niat-niat yang bersambung kepada ulama al-awliya, yang niat ini bersambung kepada Sayyid Afiqil Muqaddam, dan niat ini yang bersambung kepada Sayyid Abdul Hasan Sadiri, yang niat ini bersambung kepada Sayyid Abdul Qadir Jailani, yang niat ini bersambung kepada Sayyid Ali Mu'aili Imam Ali Zainal Abidin wa Sayyidina Hasan al-Muzanna, juga bersambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang niat kami bersambung kepada Sayyidina Maulana Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini niat diangkat oleh malaikat Jibril begitu dengan benggala-benggala dan pasukan-pasukannya untuk menghadap Allah dan dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, lindungilah mata rantai hati kami yang ingin menembus kepada orang-orang yang Kau ridha, ya Allah, yang dapat menembus menerangi untuk kehidupan di alam dunia kami, ya Allah, yang dapat menembus daripada kehidupan di alam kubur kami, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung dari siksa-siksa kubur, siksa azab-Mu, azab dunia wala adal akhirah, ya Allah. Ya Allah, dan kami berlindung dan selamatkan kami pada akhir hidup kami, anugerahi kami dengan kesambutan, dengan senangnya, dengan menjalankan dengan gembiranya, dengan girangnya untuk kita menjalankan di bulan Ramadan, ya Allah. Lindungilah gerak-gerik kami dari apa-apa yang tidak sia-sia, ya Allah, dari apa-apa yang membuat kami lalai, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tetapkan dan kokohkan iman Islam dan ihsan kami. Kami mampu untuk menembus apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Ya Allah, Engkau menciptakan kami mungkin semua dengan tidak sia-sia. Ada cerita yang Engkau beri kepada kami masing-masing, ya Allah. Dan kami minta daripada cerita-cerita yang buruk dihapus dengan cerita-cerita yang baik pada kehidupan kami di dunia, di kubur hingga akhirat. Ya Allah, Abdul Dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah
Jazakallahu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadin abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والضالين amin. Dan bulan Ramadan tetap ngaji, cuman nggak malam Ahad seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita ngelaksanain di Jumat Asar. Walaupun kita belum sanggup tiap hari 2 jam seperti para ulama al-aulia Allah subhanahu wa ta'ala, minimal seminggu itu ada kita tunggu, khususnya di Sayyidul Ayyam hari Jumat. Pas beduk asar kita udah duduk, kita udah munajat sampai kita punya buka puasa. Dan kita juga minta mustajab doa di buka puasa, dan kita laksanakan, kita sholat maghrib berjamaah, lalu kita cemil-cemilan dikit,
dan kita tembus kepada Isya berjamaah, langsung kita bisa melaksanakan insya Allah panjang umur, sehat walafiat, kita bisa melaksanain sholat taraweh yang begitu nikmat daripada anak punya ijazah kepada guru, dan kita laksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita punya taraweh ba'alwi asyadiliyah, taraweh sama, cuman gayanya aja yang beda, doa-doanya. Tapi yang pernah ngerasain mungkin bagaimana indahnya nama taraweh, kita punya taraweh. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan sih kalau kita bisa dikasih umur panjang, lebih sering lagi kita ngelaksanain ini seperti gayanya para ulama al-habaib, cucu-cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi benar-benar tuh jam 9 teng beres baru kita makan. Mudah-mudahan bisa ngelaksanain, bisa hadir. Amin. Karena nggak tahu tahun depan apa besok kita masih hidup, karena nggak tahu. Besok nggak tahu, umur udah rahasia Allah. Nggak lihat kita jenggot kumis, nggak lihat kita uban hitam, nggak lihat kecil gede, nggak lihat laki, nggak lihat perempuan, nggak ngeliat muda, nggak lihat tua. Udah waktunya ya udah pulang, nggak pakai entar, nggak pakai nawar. Kalau kerjaan bisa nawar, tapi kadang-kadang ya orang kerja lebih takut sama kerjaan kan daripada Israel. Israel masih bisa ditantang, padahal nggak bisa. Tetap punya pulang ya pulang. Mau dia ulama kek, mau dia kiai, mau habaib kek, mau dia anak menteri, orang kaya, nggak bisa. 1 triliun dia orang kaya tuh. Ada yang cerita apa biografi, mau ngumpulin uang triliunan buat nyobok Israel biar nggak mati. Uangnya dibuang-buang begitu aja tuh akhirnya. Hah? Buat apa dia cari rumah uang banyak-banyak ya kan? Enggak, bukan benci dunia, cuman taruh tuh dunia di tangan, kita punya tangan. Jangan sampai kita nyurahin waktu dunia kita, habisin waktu umur kita untuk hal seperti itu. Jadi gunakanlah dunia sebaik. Sekarang ini orang-orang kita yang tetap kena audit, kena pajak ya, tapi orang banyak kaya-kaya tetap kena tanggung jawab itu di Indonesia. Bener nggak? Nanti punya kaya-kaya nih, kena pajak, kena ini. Kadang-kadang yang gede-gede kena audit dari sorotan pemerintah. Itu baru bab dunia, gimana dikubur tuh? Auditnya luar biasa. Auditnya scan-nya nggak ada di komputer. Tangannya udah ribu-ribuan. Nah, kita aja diinterogasi orang nggak enak. Benar, enak. Nanti yang lakukan dosa diinterogasi, enak nggak? Nggak enak. Bayangin tuh nanti depan padang masa dikubur tuh tanya-tanya semua perilaku kita per detik. Nggak sampai bilang kalau bisa loncat kalau sekarang. Ini per detik hidup kita, per napas, per detak jantung kita. Ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, selamatkan kita semua. Orang-orang yang hadir istiqomah di majelis, mudah-mudahan kita diselamatkan berkah Sayyidil Wali Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigaf, berkah gurunya Qutbul Anfasani Al-Habib Abdul Habib Muslim Al-Fas, berkah gurunya Al-Habib Qutbud Dar Habib Bakar bin Muhammad bin Umar Sigaf Bersik, berkah gurunya Sahibul Sintudurar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Usail Habsi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi ya Hey
صلوا على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jadwal di bulan Ramadan, Jumat pertama insya Allah